Pak Ustaz, buat ibu hamil dan menyusui, bagaimana ganti puasanya? Bayar fidyah atau qada fidyah? Bagaimana pendapat jumhur ulama? Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qada saja. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i ingat baik-baik. Jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qada saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qada saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qada plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qada saja. Mazhab Syafi'i jika tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qada plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya, karena anak kita, maka kamu kena dua, bayar qada dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqada puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Ibu menyusui, kalau ndak sanggup puasa, apa wajib qada atau fidyah? Kalau ibu hamil, namanya bumil. Bumil, ibu hamil. Kalau ibu hamil indak puasa karena dirinya, ini ndak puasa karena dirinya. Kata dokter, ibu lemah bu, ibu jangan puasa ya. Kalau saya puasa dok, kalau ibu puasa nanti mimdate mata ya bawati mati. Karena dirinya. Kalau inyo indak puasa karena dirinya, maka inyo qada saja. Qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kalau tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, ibu sehat bu, tapi janin ibu di dalam lemah. Itu kami tengok, lemah aja bang. Pakai USG namanya, ultrasonografi. USG, ultrasonografi. Menengok anak. Kata anaknya. Anak ibu di dalam lemas bu. Kalau ibu puasa nanti anaknya mati, kata dokter. Dokter tadi dokter yang pengajian, bukan dokter yang tak puasa. Cari dokter yang amanah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia konoi duo. Inya membayar qada dan mesti membayar fidyah. Ambo ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa surang karena dirinya, maka dia qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia bayar qada dan fidyah. Menurut mazhab Ambo pakai yang menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki penting tahu ini, sebab bininya perempuan. Kok perlu mau jelaskan? Sebab kini banyak orang berbini laki-laki. Nauzubillah, mudah-mudahan anak cucu selamat dari penyakit gila, penyakit umat Nabi Nuh, transgender, LGBT. Nauzubillah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu, siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa,
ganti puasa. Anak satu anak ibu ndak puasa 90 hari. Mengandung anak 30 hari ndak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari ndak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari ndak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Ondak mengganti tahun muka, adiknya menyusul. Kok gara-gara ulah apa-apa aku? Maka bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan istrinya. Sudahkah kau qadha puasamu? Maka ibu qadha. Setahun insya Allah lunas satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari sebulan. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 1 tahun inyo bisa puasa 90 hari. Almarhumah ambo meninggal umur 70 tahun. Hari Senin 18 Maret 2009 boleh saat sedang puasa sunat habis makan sahur. 70 tahun umurnya puasa Senin Kamisnya ndak pernah tinggal. Nambo tanya, "Mak, waktu mengandung ambo dulu 90 hari ndak puasa? Mengandung adik ambo 90 hari lah lunas." Lunas ambo ganti dengan Senin Kamis. Niatnya qadha. Niatnya jangan puasa sunat. Niatnya qadha mengganti dilaksanakan hari Senin hari Kamis, maka dapat pahala 2. Qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya. Bagaimana hukum membayar fidyah puasa dengan uang? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, maka mereka membayar fidyah. 3 pembahasan. Pembahasan pertama, siapa yang tak sanggup puasa itu? Tak sanggup puasa di Ramadan, tak sanggup di Syawal, tak sanggup di Zulqa'dah, tak sanggup di Zulhijjah, tak sanggup di Muharram, sampai mati tak sanggup. Kenapa dia tak sanggup? Pertama, karena tua renta 70-80. Yang kedua, sakit mah akut, sakit usus akut, buah pinggang sudah dicabut, tinggal sebelah, tak bisa puasa. Mereka inilah yang membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Fidyatun, fidyah itu 1 mud. Zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Batas minimalnya 7 on setengah. Jangan kurang dari 7 on setengah untuk 1 hari. Tapi yang paling afdal adalah kasih makan fakir miskin sehari lengkap. Makan pagi, makan siang, makan malam, lauknya, cuci mulutnya, buahnya, bagus. Kalau kaya, kasih per paket. Paket sarapan pagi, paket makan siang, paket makan malam, menurut standar Pekanbaru. Kalau susah, tak sanggup, batas minimal pakai fidyah 1 mud 7 on setengah 1 hari. Kepada siapa dibayarkan? Fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin. Apa definisi miskin? Fakir ada income, fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, sebatang kara. Fakir, tak ada income. Miskin ada income, tak mencukupi kebutuhan. Standar hidup Pekanbaru misal 3 juta, misal dia pendapatannya 1 juta, berarti dia miskin. Standar upah minimum regional berapa? Di bawah standar itu miskin. Boleh dia menerima, kasihlah ke dia. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo. Ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan.
Kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan. Saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang? Atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150. 150, 150, 150. Begitu cara membayar. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dihimpun oleh teman-teman kita. Ustaz, istri saya tahun kemarin tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dikarenakan sedang hamil besar. Lalu istri saya hanya membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Dan tahun ini kemungkinan juga tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan dikarenakan melaksanakan ASI, program ASI eksklusif 6 bulan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tata cara yang benar untuk membayar puasa Ramadan istri saya yang telah ditinggalkan, atau orang yang pada saat bulan Ramadan tidak bisa berpuasa dikarenakan sedang sakit atau dalam perjalanan. Apakah cukup membayar fidyah saja, atau dengan puasa saja, atau harus keduanya membayar fidyah dan puasa? Ini pertanyaan yang masuk yang sudah dihimpun. Kita ambil dalilnya dulu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184 sampai 185, posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke tengah. Taib, perhatikan kalimatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa untuk ditunaikan secara merata oleh orang-orang yang beriman. Ingat, setiap ada kalimat iman membuka ayat Al-Qur'an, informasi yang disampaikan, saya sering katakan, itu jadi ukuran keimanan kita. Ukuran keimanan kita, apakah di situ iman kita kuat, iman kita lemah, atau Anda memang sama sekali nggak beriman walaupun ngaku-ngaku beriman. Hati-hati gitu ya. Nah, misal ujiannya di sini puasa. Kalimat puasa dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya apa? Orang yang semangat menunaikan puasa, ya dia semangat mengerjakan Ramadannya, maka ini menunjukkan imannya sedang kuat. Tapi kalau sedang malas-malas kan, kemudian bahkan ada sifat misalnya agak kurang maksimal mengerjakan, ini pertanda imannya lemah. Apalagi yang sangat anti dengan puasa misalnya. Ya, kapan Ramadan? Insya Allah sebulan lagi. Cepet amat, si amat aja nggak cepet, ngapain repot-repot puasa misal gitu kan. Nah, ini menunjukkan itu betul-betul sangat bermasalah, sangat bermasalah. Ingat, besok pun Jumat ya, ayat tentang Jumat dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-62 ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Awas yang ikhwan, yang laki-laki ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalimat salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika disuruh untuk mempersiapkan diri menunaikan salat Jumat, bergegaslah Anda. Ya, bergegaslah untuk ingat kepada Allah, tunaikan salat. Awas, hati-hati, kalimatnya dibuka dengan kalimat iman. Karena itu jika besok misalnya kita sudah ketahui, oh ini zuhurnya 11.59 misal saja gitu kan, kemudian Anda sudah siap-siap dari jam 11, siapkan pakaiannya, mandi terlebih dahulu, kenakan minyak wangi misalnya yang layak untuk dikenakan, maka ini menunjukkan iman Anda sedang luar biasa bagusnya. Tapi kalau Anda misalnya menunda-nunda, Masya Allah, sampai khatib udah naik belum? Belum. Berarti belum gitu kan. Masya Allah, khatib udah naik. Udah. Khutbah keberapa? 1. Berarti masih santai gitu kan. Kalau ada yang seperti itu, bahkan sampai khatib naik di ujung khutbahnya baru tergerak untuk datang, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah, lemah dia. Apalagi kalau ada orang menyengaja tidak Jumatan atau menukar akhiratnya yang lebih baik untuk kepentingan dunianya. Awas, hati-hati, di ayat ke-11 itu ada singgungan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa taraquka qa'imah qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Jika ada disaksikan, hati-hati ya, hati-hati, ada orang-orang yang tega meninggalkan Jumatnya demi kepentingan dunianya. Ya, apakah karena bisnisnya, karena macam-macamnya. Kata Allah, katakan pada orang-orang seperti ini, apa yang Allah siapkan dalam Jumat lebih baik dibandingkan dengan semua itu. Nah, teman-teman, kembalikan kepada puasa. Ini tafsirnya tentu sangat dalam. Ya, kalau saya menyampaikan tafsir, mohon maaf, itu harus dilihat audiennya siapa, keadaannya bagaimana. Kita harus muqtadal hal, sesuai dengan objeknya, audiensnya. Kalau audiennya pembelajar, kita kirimkan turunannya, referensinya dan sebagainya. Tapi kalau kalangan-kalangan awam yang tidak butuh banyak kalimat, kita cukupkan dengan kalimat sederhana yang dipahami, yang tentunya ini kembali kepada ketentuan-ketentuan ulama. Tafsir itu nggak boleh ngarang gitu kan. Baik, ada beberapa masukan-masukan, Ustaz nggak pernah nyebutkan referensi ini, referensi itu. Kalau mau disebutkan, sampai mau kapan bahasannya gitu kan. Ada bahasan-bahasan tertentu yang harus menjadikan referensi itu muncul. Nah, saya kaitkan dengan ini, setelah diwajibkan,
kemudian puasa, ada kondisi yang menurut Allah sebagian belum tentu bisa menunaikannya. Siapa mereka? Quran surah kedua ayat 184-nya. Rahmukallah. Lihat kalimatnya. Ayyaman ma'dudat. Tunaikan puasa itu pada waktu-waktu beberapa hari yang telah ditentukan. Baik, jadi nanti kita runtutkan, disebutkan hari untuk memberikan keringanan kepada kita. Apalagi baru menerima puasa, perintah puasa. Orang nggak pernah puasa, tiba-tiba turun ayat misalnya sebulan penuh. Masya Allah. Bandingkan, senang mana kalimatnya? Sebulan penuh dengan hari-hari yang telah ditentukan. Lebih nyaman mana keterimanya di hati? Hari. Sebab ketika disebutkan harinya, yang terbayang puasa hari. Nggak sadar sudah sebulan gitu kan? Baik, tapi kalau disebutkan langsung sebulan, ke hati kadang nggak enak perasaannya. Ya Allah, puasa sebulan gitu kan? Maka turun kalimat pertama menggunakan kalimat hari. Setelah paham, baru ayat 185-nya menggunakan bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jelas? Sama kayak Anda mau beli TV 4.999.000 dengan 5 juta. Anda pilih yang mana? Padahal cuma 0, sekian poin gitu kan? Tapi Anda pilih 4 juta, sekian karena Anda melihat 4-nya bukan 5-nya. Jelas? Nah, ini nanti ada kaidah-kaidah di ilmu balaghah. Taib, faman kana minkum marida aw ala safar. Jawaban dari pertanyaan ini. Maka jika ada di antara Anda kemudian sakit atau sedang dalam perjalanan. Awas hati-hati. Sakit dan dalam perjalanan, apa yang dimaksudkan di sini? Baik, saya coba cantumkan referensi supaya kita bisa memahami. Misal di Ibnu Katsir, yang saya punya tafsir Ibnu Katsirnya cetakan tahun 2009, ya tahqiqnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Warnanya merah, ya merah ati. Halamannya ada di halaman 241, posisi paling kanan di pertengahan. Baik, perhatikan kalimatnya. Ya, yang dimaksud dengan sakit di sini ada beberapa pendapat turunan dari para ulama. Dan pendapat ini nanti dinukil kembali. Saya sarankan kitab ini bagus banget. Ada kitab bagus sekali namanya Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, disingkat jadi Tafsir Ayat Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yang saya punya yang tulisan berbahasa Arabnya, ya, itu ada cetakan tahun 1999 di halaman 142 jilid yang pertama. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya, di situ beliau terangkan tentang hukum yang nanti akan kita sebutkan. Baik, yang dimaksud dengan sakit di sini, saya ulang, yang dimaksud dengan sakit, para ulama terbagi pada 3 pendapat. Pertama, zahiriyah. Zahiriyah itu yang tekstual. Ya, kata zahiriyah yang penting sakit apa saja, yang disebut sakit, maka itu boleh dia membatalkan puasanya. Yang penting sakit. Ya, dan ini pendapat kurang kuat. Kalau ditafsirkan seperti ini, nanti setiap yang sakit boleh batal puasa. Ya, pulang dari alisan, tiba-tiba makan bulan Ramadan misalnya. Kamu kenapa batal? Saya tadi keseleo, kepleset di depan, ya kan? Sakit. La haula wala quwwata illa billah. Ini nggak bisa diambil sebagai dalil. Baik, maka ini ditolak oleh para ulama. Pendapat yang kedua adalah sakit yang menyulitkan untuk puasa. Ya, sakit yang menyulitkan untuk puasa. Jadi kadarnya dia bisa puasa, cuman sulit. Dan pendapat yang ketiga ini kalangan jumhur, yaitu sakit yang jika dia berpuasa bisa memperparah penyakitnya atau berdampak buruk bagi dirinya. Ini golongan sakit yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian dikiaskan kepada kalimat sakit ini, orang yang zahirnya, mohon maaf, zahirnya sehat, tapi tidak punya kemampuan untuk berpuasa, seperti orang sakit. Siapa yang dikiaskan di sini? Di antaranya adalah orang yang tengah dalam keadaan mengandung, baik, dan itu pasti perempuan, dan juga dalam keadaan menyusui. Yang tatkala dia akan berpuasa, dia khawatir, ya ada ketidakmampuan atau ada bahaya bagi dirinya atau bagi bayi yang dikandungnya. Maka dalam hal ini, kan, berat bagi dirinya untuk berpuasa, tidak seberat mengangkat kursi yang seperti ini, gitu kan? Baik, jadi berat dia puasa, sulit untuk menunaikan, maka dalam konteks ini berlaku hukum kebolehan untuk dia tidak menunaikan puasa. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau ada orang sakit, dengan sakitnya bisa memperparah puasa, atau fisiknya sehat, tapi tidak memungkinkan dia puasa, seperti tadi perempuan yang tengah hamil, atau dalam keadaan dia tengah menyusui, dia misalnya menduga bahwa dengan itu kalau dia berpuasa bahaya bagi bayinya atau bahaya bagi dirinya, maka dibolehkan dia untuk berbuka. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atau yang kedua, orang yang memang dibuktikan secara medis tidak memungkinkan bagi dia puasa dalam hidupnya. Berat. Ya. Makanya yutik di sini bisa dibaca dalam qiraat yang lain dengan yutawwikunahu. Wa 'alal ladzina yutawwikunahu ay yukallafuna 'alaihi. Atau yukallafunahu. Ya. Jadi memang dia sama sekali diprediksi dan diduga secara medis tidak memungkinkan menunaikan puasa. Seperti syekhun kabir, orang yang sudah sepuh luar biasa, ya, fisiknya luar biasa lemah, sulit untuk berpuasa, maka yang seperti ini pun dibolehkan untuk berbuka.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana konsekuensi dari bukanya itu? Bagaimana cara mengganti puasanya? Nah, ada dibagi dua golongan di sini oleh Al-Quran. Pertama, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Yang pertama adalah fa'iddatu min ayamin ukhar. Dia bisa ganti di hari lain. Disebut dengan qadha. Yang kedua adalah fidyatun ta'amu miskin. Cukup diganti dengan fidyah. Dia tidak usah puasa, tapi diganti dengan kadar makanan yang dicukupkan bagi dia, kadar makanan dia digantikan setiap dia tidak berpuasa. Saya bahas yang pertama dulu ya, nanti kita masuk pada yang kedua dengan bahasan yang agak cepat sedikit ya. Jadi fokus di sini teman-teman sekalian. Pertama adalah qadha. Qadha ini diutamakan bagi seseorang yang tidak bisa berpuasa tapi masih punya kemampuan untuk mengganti. Maka ini yang diprioritaskan oleh para ulama dan tidak ada khilaf di sini. Tidak ada khilaf. Ya, karena itu tadi, mohon maaf, kasus yang ditanyakan perempuan yang tengah mengandung, kemudian juga yang dalam fase menyusui, ya dia masih punya kemampuan untuk mengganti di hari-hari lain, maka yang diutamakan bagi dirinya bukan fidyah, tapi puasa dulu. Puasa, hati-hati. Makanya ayatnya ditutup, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih bagus jika Anda bisa mengerjakan, jika Anda mengetahuinya. Ya, jadi dimunculkan ayat di akhir ini untuk mendahulukan puasa, ya dengan satu catatan bahwa jika mampu mengerjakan puasa itu lebih bagus untuk didahulukan sebagai prioritas. Jelas di sini? Nah, jadi mohon maaf bagi yang tadi mengandung, kemudian juga dalam fase menyusui, jika masih ada waktu bisa untuk menggantinya dengan puasa, maka itu didahulukan dibandingkan dengan fidyah. Paham? Ya. Dan alhamdulillah hari ini teknologi sudah semakin berkembang, konsultasi dengan dokter juga sudah semakin bagus, bahkan ada cara-cara, strategi-strategi yang tetap memungkinkan ibu hamil yang tengah mengandung ataupun yang menyusui tetap bisa menunaikan puasa dengan mengatur pola makan dan keadaan dirinya. Dan alhamdulillah istri kami pernah mempraktikkan itu. Ya, saat mengandung bayi yang kedua, belajar dari yang pertama, diatur waktu dan bisa. Bisa. Ya, dalam kondisi tertentu dia bisa puasa. Ya, begitu lemah misalnya dia berbuka. Ya, dalam kondisi yang lainnya. Tapi dia bisa menyesuaikan itu. Akhirnya setelah terbiasa ternyata Masya Allah dalam keadaan menyusui, ya dia bisa menyusui, ya dia itu maksud istri saya, dia bisa menyusui putri kami, kemudian disusui dengan baik, diberikan ASI-nya, dalam kondisi juga berpuasa. Dan alhamdulillah normal gitu. Alhamdulillah normal keadaannya. Jadi barangkali jangan pesimis dulu, jangan langsung disimpulkan kalau begini nggak bisa, tidak. Coba dulu dengan baik, konsultasikan dengan baik. Kalau memang secara medis tidak memungkinkan, maka silahkan Anda batalkan di sini, lalu diganti di hari lain dengan yang lebih lapang lagi. Paham? Baik. Tapi jika keadaan Anda memang secara medis gak bisa puasa, seperti tadi ada syekh, ya, mohon maaf, orang yang memang diduga sudah sepuh, fisiknya tidak kuat untuk itu, kan? Atau yang kedua misalnya, mohon maaf, ya, mohon maaf, atau yang kedua memang tidak sepuh, tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang divonis secara medis ini nggak bisa puasa, maka bagi dirinya tidak berlaku qadha dalam hidupnya, cukup dengan fidyah saja. Fidyah itu secara bahasa tebusan, fida, pengganti. Bagaimana cara menggantinya? Maka dia keluarkan kadar makan dia dalam sehari. Awas lihat, kadar makan dalam sehari. Antum sehari berapa kali makan? Umumnya 3 kali gitu kan? Maka keluarkan kadar makan dalam sehari itu. Ingat, yang diambil bukan kadar-kadar tertentu, tapi kadar makan antum pada umumnya. Kan levelnya bisa beda. Ya, ada misalnya yang makannya cuma dengan tempe, ketemunya kangkung dan sebagainya, maka kadar makan dia itu yang dijadikan keumumannya untuk diberikan sebagai fidyah. Tapi kalau menu Anda di rumah misalnya, mohon maaf, biasanya dengan ayam, ada daging kambingnya, ada sapinya, yang ketemu misalnya dalam sehari 150.000, maka fidyahnya keluar segitu. Bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Paham ya? Ustaz, bagaimana kalau saya punya kemampuan, alhamdulillah, tapi larangan dokternya juga untuk saya khusus, makannya cuma bayam aja, gitu kan? Tempe aja, gitu kan? Tapi punya kemampuan, maka yang dilihat bukan menu dianya, tapi keadaan menu umumnya di keluarganya. Paham? Baik, jadi kalau bisa, silahkan berikan itu setiap kali dia tidak puasa. Ya, setiap kali, misalnya hari ini dia nggak puasa, dia keluarkan. Hari ini dia nggak puasa, dia keluarkan. Apakah untuk satu orang miskin? Itu batas minimal. Boleh lebih daripada itu. Boleh lebih daripada itu. Silahkan Anda bisa keluarkan lebih daripada itu. Ya, kemudian bahkan pernah disebutkan kata Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Al-Bukhari, kata beliau, pernah sahabat Anas bin Malik, saking dalam keadaan sepuhnya tidak bisa puasa, beliau dalam setiap harinya mengundang 30 orang miskin. Ya, 30 orang miskin. Ya, Anas bin Malik jangan disamakan dengan kita, itu memang luar biasa. Sahabat, kaya luar biasa, keturunannya juga banyak dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 10 sebelum hijrah. Ya, Anas bin Malik, bapaknya Malik, ibunya Malikah namanya. Ya, Anas bapaknya namanya Malik, ibunya Malikah. Lahir 10 tahun sebelum hijrah,
Begitu Nabi hijrah ke Madinah, usianya 10 tahun, ibunya langsung bawa kepada Nabi, mengatakan ini anak terlihat pandai, mohon diterima jadi pembantu beliau. Jadi pembantu Nabi SAW. Membantu Nabi selama 10 tahun, melihat kebiasaan Nabi, sangat paham dengan itu sampai didoakan oleh Nabi. Jadi didoakan oleh Nabi supaya menjadi seorang yang kaya, harta bendanya melimpah dan bernilai ibadah serta keturunan yang banyak. Sampai ketika beliau kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, terbukti doa itu menjadi di antara sahabat yang cukup kaya, sampai punya kebun kurma, kebun anggur, bisa berbuah 2 kali dalam setahun. Padahal kurma itu cuma sekali dalam setahun. Jadi itulah Anas bin Malik. Karena itu kalau Anda punya kemampuan, maksud kiasnya hukumnya, kalau Anda punya kemampuan seperti sahabat Anas bin Malik di sini, maka akan lebih baik bila fidyah Anda pun tidak hanya pada satu saja. Mungkin surga Anda ada di situ. Makanya tolong yang punya kemampuan-kemampuan lebih, itu bukan mampu, tapi titipan Allah kepada Anda. Mumpung belum diambil. Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Tapi dititipkan pada Anda karena mungkin surga Anda ada di situ. Mungkin yang lain saking gak adanya sering puasa, sering tahajud tiap malam, sering baca Al-Quran dan sebagainya. Antum barangkali belum konsisten, tahajud belum konsisten, puasa sunnah belum konsisten. Diberikanlah oleh Allah saking sayangnya, inilah, kamu ibadah lewat sini aja. Ya surga kamu lewat sini. Kalau dengan semua itu belum bisa diamalkan juga, Anda butuh apa lagi? Orang gak punya sepeda, gak punya motor, gak punya mobil, mau ke masjid jalan kaki. Anda tetangga masjid, sepeda ada, motor ada, mobil ada. Ya, nggak masih belum mau ke masjid. Apa perlu dibangun jembatan sampai ke rumah Anda? Halo? Gitu ya? Dan mic-nya juga diarahkannya ke rumah Anda gitu kan? Nah itu luar biasa. Ya. Kenapa ini berisik sekali masjid? Waduh, takut menaranya tumpah ke rumah kami. Masya Allah, nggak ada menara juga pesawat bisa tumpah ke rumah antum itu. Jelas? Baik. Umumnya kiai sa Indonesia malah sak dunya, termasuk Mesir di sak dunya. Nawanan ngene, sing umum. Wa alal ladina lan wajib ning atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi buak lam. Ru ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati, fidyatun te wajib bayar fidyah. Lah fidyah iku badale rupane ta'am miskin yaiku ngekek mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Orang miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah itu boten. Nalika miskin darah itu, miskin kok ditokno. Darane miskin itu kan saiki gampang, masuk ke sepeda motor ninja, kode ning lurah yo tok. Niku ora miskin niku, Kang. Miskin iki miskin tenan lho ya, ora miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih to. Cuma tok lurah. Miskin iki miskin tenan ya. Wes nih setuju ya makna dulu ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah loro, niku boleh gak puasa diganti bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Miskin asli itu panjang ya butuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin gitu. Jari saya Nawawi ini. Wa dhamiru te dhamir fi yutiku nahu ing dalam yutiku nahu rajiun bali li fidyati maring fidyah. Di anahu krana sak temri fidyah mustaqat timun. Iku dhamir sing dhisik terus kata ing derajat mergo mudal min. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyata ing fidyah. Sing gua kang uti fidyah to amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah tetep wajib bayar fidyah. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar fidyah asal dia ini mampu bayar. Cuma dari saya Nawawi wal muradu tekan dikersakno naso am sanging pakanan sedekah fitri ku sedekah fitrah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh gak? Gak tau krungu to? Ayo mulai ngaji tahu krungu. Ya aneh toh? Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari saya Nawawi bulat. Gak jawab orang usah tidak sopan. Bulat toh? Pasti gak lazim toh? Pucatkan dari orang usah sok sopan lagi gerbang aduh jujur ke aku. Bulat toh? Mualah sampai saya Nawawi. Amputune dari pejabat ditangkap. Di anak buah karena satu nama taala itu dah karo nyebut sopo wa akik melaning ulama macam-macam.
Ya Allah karena saat Allah Ta'ala udah karo nyebut sapa wa ta'ala hadil ayat ayat akibal amri sawise perintah bisyami lan puasa. Kama amara kaya oleh nyebut oleh merintahno sapa Allah Ta'ala kita biratil iki kelawan bulan baleni utawa ngakeh-ngakehno jumlah takbir akibal ayat sawise ayat asane ati gak kabeh gitu. Ulama ku aneh lah yo dia alasan yo ku. Ada alasan tetep dia alasan. Kama fil fatil khabir kaya ing dalam kitab Fathul Khabir. Ternyata ana Imam Nawawi ya anut. Jadi aneh itu di gurunya aneh ya melok. Tapi aneh nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi ono ilmuwan aneh kok insting gak tau wadus. Wong darani jenius. Tapi nak kowe goblok terus ra tau wadus darani stres. Padahal padha aneh. Jajal kowe ra tau wadus. Terus kowe terkenal alim alama. Wong darani jazab. Ono bahasane dhewe. Tok anak kiai lah rasa alim lah. Mustaripe jalan. Wate aneh-aneh anak kiai goblok. Muhammadku kira-kira nggaran jatah bukan stres. Stres. Jadi logikane Syekh Nawawi ngene. Ayat iki ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum terus ayamam ma'dudat terus walitub nil iddata walitukabbiru wa ala ma hadakum. Walitukab biruwah, alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa, kan ayat ditutup dengan walitukab biruwah ala mahadar, supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir, jadi takbiratul aid, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah nih. Tapi sesuai ketemu, aneh itu masuk akal sih. Terus rasih ke aneh kan? Ya, jadi kan wa'aladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu fidyah, dua takbir. Karena ayatnya ditutup walitukabbiru waha ala ma hadakum. Makanya kata beliau, kama amarallahu ta'ala bitakbiratil id akibal ayat asaniyah, maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kedua dari surat Baqarah ada likal kita. Bocah kok diwarai ora pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua sangka tema puasa. Mau lho, ayat pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya, mesti ayat kedua mulai ayamam ma'dudat. Itu mutong enggak bukan ora paham. Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahun. Tapi apa yang pinter kok malah nyanyi kiai ini. Tapi apa saya ini seneng aja. Saya tak buktekno. Kon maca golek lerene. Daripada dijajal di lerene sadar ora usah apa. Dijajal. Masuk akal saiki ya. Ya jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus ya, terus ditutup kowe nak bar kon maca oh nak ngono nak bar ya kon maca apa kon ngakoni napa fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil aid akibal ayat as-saniyah. Jadi sausé ayat maksudnya saniyah dari tema napa ora kok saniyah tenggo surat Baqarah ngono goleki dalika kita bulan kalau hubungane mbek poso padahal ayat kedua tak ora tau ngaji. Semara ini goblok kalau kemarin. Diterusno ya rapo. Ora aneh kalau iki jan aneh, jelas aneh. Kowe maca kitab kowe ora ngarono sing koyo ngene iya kan. Umume kan wa alal ladina yutiquna kan digo dalil wong sing haram atau al harim azamin, wong sing wis napa lumpuh atau lara sing berat gak usah poso tapi diganti napa? Atas ibu kula nggih sering mbak gentos juga. Ibu kula nu nak poso biasanya nggih kadang 15 dino ketok fit di poso, sekali gak poso di pulau ganti napa? Tidak, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa qadha, ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu nggak perlu dibayangkan apa seperti itu. Kecuali nom, kowe ini kan nom. Misalnya pas poso loro ya, tetap asumsinya nanti bisa qadha. Kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi yang ngutangis bar kan udah sehat toh. Ngoloro itu ora fisik kok asline nopo. Psikis kan. Terus rempete nduk dindias ini kan. Wes jelas wis rasa dibodohi. Kok ora roh wae.
Aku sering disowani wong bingung-bingung. Jenengan kok sehat? Aku ora tau mikir tuh. Ya kayak susah, mesti tercerita. Kowe kok macam-macam, rata-rata kasus ekonomi loh. Tapi apik loro bede kafaro dosa. Lah kafaro mulang ora, wali ora. Apa kafaro ora? Wis iku solusine. Istighfar ora gelem. Sedekah utange wae akeh sedekah. Pengenan wis pinter dilarakno suwen. Tapi rasa dungo biasa. Maksudnya kayak bener kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ngono tok ora ngelingno nek kabeh dilampahi Allah iku ono. Kafaro paling efektif kan. Atau sing watuk iku nglim berdosa mbok sithik sing seru. Tapi sebakat rawong soleh, loro nemen tambah dosane akeh. Mergo tambah reso nyaurutan, tambah keluargane terlantar. Wah. Mergo ora keramat ora sing nilii. Loro. Wong soleh ana loro keren. Sing nilii wae. Serasa loro, nah udah istighfar ya Kang, istighfar jajal. Mumpung rong loro ya mulai kok dalu latihan istighfar. Jadi ya Allah kalau istighfar mawon timbang loro malah sih. Nak kula loro ora iso nyaur utang, bojo kula nggih napa? Rantan pun iku kula genti napa? Ya terus kowe kudu akeh-akeh. Gusti niki niku kula ora bakat kiai sing penting mandi Gusti. Lah ora mursid kok istighfar iku ya aneh-aneh. Wah kusnudon Loh Kanjeng Nabi itu unik, Nabi wong awam itu unik. Kanjeng Nabi tahu ketemu sahabat ya. Dia milih jadi wong awam atau wong alim. Nah awam tak kayak paket awam. Awam ya gampang. Tapi orang niat menyek loh jadi. Niat paket hemat tuh. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau kok elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok tok. Gue lu elik timbang delok tok. Terus cerita. Ya Rasulullah tadi jalan rawang ayu ngeten. Tapi ra nganti zina juga, gak nganti zina tapi guling. Ya orang nganti zina tapi ra delok tok. Wis iku tafsirno bena gumae. Terus Nabi jawabnya lucu. Dia mau sholat jamaah mbak aku. Nggih, yo siku cukup. Soalnya nah, ini paket hemat ya, paket awam. Ono nah, Gusti Nabi kalau bar ngeten-ngeten. Ya Nabi jawab. Wes ngono tok. Kon lugu. Ayo donga tak warai. Ya masyhur sing kula ajaran jeneng Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'in tini amal. Sok maca ping 3. Wes maca ping 3. Ora ono riwayat ping 100 ping 3 tok. Wes maca ping 3 wes faqat ghufiralak. Faqat ghufiralak. Ono sing maca faqat ghufiralak tak bisa. Wes badhe mesti 10. Jadi paket awam itu. Jadi kira agar telu ya awam malah. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya 100 malah enak meneh. Wah wong alim langit bumi yang respon wae. Wis masyhur hadis iki. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan. Wong nak alim iku langit bumi jalur sepuro nganti iwak sak segoro jalur. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku emang lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan nek dawuh Nabi ku hak. Cuma saiki golek hadis wa innal muta'allimah kok ora ketemu. Hadis kabeh wa innal alimah sing alim. Saya coba kowe golek riwayat sing wa innal muta'allim. Sing belajar, lah nek iku ono, ya kowe wis mlebu iku. Riwayatnya hanya 2, wa innal alima sama wa inna mualliman nasi al khairah. Jadi hanya 2 riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim tok itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mualliman nasi al khairah dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya astaghfirullahu man fis samawati wal ardi. Dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh itu jelas termasuk Jibril Mikail, papan atas mesti mustajab. Waman fil ardi termasuk wali abdal, wali kutub, uswah dan terus. Hatal khitan fil bahr. Aman, kok aman. Pilih di paket awam. Apa paket alim? Apa medium? Nah, kalau medium itu ya semalam ya minimal itu 100 kali. Milih di awam koyo gampang. Wong kula wae melok awam, kula sering maca donga niku. Ana dalu ya maca niku tok. Wong anggere baru itu maca niku tok. Kadang macane jane kamar tidur wis maca wis.
Wong bolak-balik badhe istighfar, ora tau kasil. Maksudnya gara-gara niku. Niki kalau tahadus bina, kalau sering tangis setengah sekawan, ini kok badhe istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya karena saya sholat 2 rakaat kan pasti ada istighfarnya, ada Rabbi firli warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi itu mesti terus eling, mesti pasti kono hukum sing janggal. Sing aku yakin kowe ora iso. Wis yakin yakin, ora kok suudon wis yakin. Terutama misalnya ning bab haji ya tentang haji, misalnya mikot sangka Jeddah iku sah ta ora. Terus nganggo jam tangan sing ana jahitane iku sah ta ora. Apakah jam tangan termasuk pakaian ihram apa enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ihram apa pada tas? Walaupun terus tersiksa, ya akhirnya sinau uras itu. Saya kita bedai, orang ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa coba? Dia kan nggak tahu tersiksa, mereka kira wong alim. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian, katokan cekak teman. Sekarang sing nyakang, sandal misalnya. Makanya dari Imam Ghazali, pokoknya gawe Nabi ora sok pikir teman-teman, delok amalun nas. Delok napa? Umumnya pakaian sih dipikir ulama melidisi ya mau pakaian putih sama putih itu enggak berjahit. Gak ngelebokno sandal. Saya tak takut. Kulo nek wis kecelok wong alim. Iku pas haji dari Mbah Mun sampai delok sandale Mbah Mun, sandale saya sing alim-alim, sandale beberapa wong alim sing gak saya tak delok. Rata-rata sandalnya juga berjahit. Lah umpama berarti pakaian itu gak ngelebokno. Terus kemudian sekarang napa Mas Bro misalnya sabuk mintoko. Kulo niku menangi era kiai kuno kiai Misbah iku nak nganggo mintoko ya mintoko sing berjahit. Saiki doa kek nganggo mboten nggih jem niku kan jelas berjahit to. Saiki mulai doa kek meromosekno mintoko tidak berjahit. Nah cara kula malah repot ben beratno umat karena nanti iku nak mbok turuti suwe-suwe darani sandal ya ora berjahit, gak oleh nganggo jam tangan sing kalep. Mergo ana apa? Ora. Lan kula nu rada nekat monggo disepuro pangeran ketika wong do nganggo sabuk sing gak apa. Kula nganggo sabuk dhisik model kuno sing ana jengkel. Ora kula semantep pangeran Gusti niki spekulasi tak. Sing penting ora ana gerakan apa-apa wajib gak ber. Jadi wong nek wis ditakdir ngalim niku pancen repot. Lan kula niku repot. Kula ora kober mikir dhuwit wis ora kok. Untungnya ya kok urip kan. Mergo tersiksa misale saiki bedhekan ngene. Kaya nak wari carane dadi wong alim justru kalau ngaku itu ben kowe dadi wong alim ben roh carane paling gak iso ibu-ibu. Misalnya saya ihram. Saya orang ihram itu boleh enggak saya motong rambut atau kuku? Enggak, jawab saja. Enggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul. Saya mau tahallul setelah sa'i misalnya. Saya boleh enggak motong rambut saya sendiri? Bu arani ra oleh terus wayahe. Tahallul, gua arane oleh piye dene ihram. Kira tau bingung ngono to? Mergo ora alim, dadi wong alim penak. Pos pokoke penak pola aku tak pokok cek penake pola kuwi. Pas umroh haji karo awam-awam kuwi. Irine ku gak beban yo. Aku sampe ndonga Gusti kula kok ora ngono bisa. Jadi penak itu. Iya, jadi haji kok pariwisata, umroh kok pariwisata, jadi bareng-bareng tahallul itu. Ibu, lah kalau orang wong alim sing was-was yo ora seneng. Dek kok tahallul golek wong sing halal kon nyukur. Lah tapi tak pikir sing halal lah mantan muhrim sing dhisik. Kira kowe sapa sing nyukur? Mbah Mustofa iki Mustofa ora dhisik ihram ora. Kowe pas tahallul sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon. Tiang senese pas ihram or. Ayo jawab. Ojo bodoni, ojo bodoni. Ayo jawab. Pas ihram kok? Koncone ayo. Ora anak sawu wis tak golekno sing sah. Iki kok sok sufi.
Lah iya pertanyaannya adalah berarti kue ngongkon wong sing lagi ihram bukan ngetok rambut kan? Oleh kan? Mesti oleh mbok lakoni itu. Ya wis nek mbok lakoni sik ngomong ngene menurut Ki Haji Mustofa. Tapi dene rong kaji cilik. Umroh kaji apa? Kaji cilik. Kaji-kajinan maksudnya. Saya tuh punya pengalaman gitu Mas Pur. Akhirnya boleh kitab itu. Akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kitab Al-Hajj Fadha'il wa Ahkam. Sampai kitab kan khusus. Ternyata Sayyid Muhammad juga punya keislaman yang sama. Terus ditulis wa yajuzu khalqul muhrim lil muhrim akhon. Dadi wong muhrim ya oleh kok rambutnya muhrim sih. Mergo mau kabeh wong alim mesti tau tersiksa. Lah iki mau tersiksa ning ngono. Wong ihram ora oleh ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i dene kan piye-piye orang tahallul awal. Nek orang tahallul awal dene kan ora oleh ngetok. Padahal di sana tahallul nak ngetok. Terus ana pertanyaan meneh, mana aku? Sayyid Muhammad ya sakit, wong alim sakit. Maksud sugih terkenal tetap sakit. Aku wae sering tersiksa ambek fikih. Aku meneh sekali bersaid Muhammad. Lu tersiksa menang ditakok sak donya. Mau sing takok wong ra kanggo-kanggo kene bingung meneh sing takok wong sak donya. Saya tak bedhei meneh misalnya. Wong bar haji, tahallul ya, misalnya bar sa'i, tahallul awal lah. Terus moro tukang cukur rambut. Ya, kemana ya? Moro tukang cukur rambut, dia ya, ning orang tunggal dia. Apa gitu? Tunggal ya, tunggal ya. Iku sedurunge dicukur kan disemprot apa? Sabun. Spray pokoknya pewangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tapi aku ngomong awam cek penak ya. Dadi aku bar takhalul iki aku ikhtiyat yo wedi ngebot iki mate Kanjeng Nabi. Ikhtiyat lho, hati-hati wedi ngebot iki mate itu. Ora ikhtiyat aku kadung alim, rasonan-sonan kan yo ora iso. Akhirnya aku ngowah bapak takhalul. Bapak kok gak takhalul sengkok spesial. Wong kowe ra kena hukum badan. Kalau ini kumpulan babak tiga bener sekawan. Singkat cerita itu, tenang di sini aku urung tahallul bar setengah itu kan pulau bakdo sa'i sekitar setengah empat dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah 6 itu ngenteni tukang cukur apa barber shop. Ternyata tenan Pak Pur. Nang ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melok, aku ya antri, aku wis ndake. Mergo nek kancaku sing awam wis ora kena hukum. Pangeran ra mentolo lah, ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong selonang-selonang entek dhewe akeh terus gak mikir, dadi kan aman. Sampai kan getun udah dua ngalim. Mager ono salat batal kok ingkana aliman amidan. Nah alim jarak batal, nah bodoh gak batal. Kok enak tuh bodoh. Mereka agar batal pikir-pikir aliman. Jadi ketut itu ngalih berkamen kena hukum aja. Itu orang sing kelakuan nih, gue tiru. Itu akhirnya juga dibahas oleh Sayyid Muhammad Habib Zain orang-orang alim. Dibahasnya begini, jika tapi sewis kadung awam terus nawam ya, tapi nak kadung kuku ya nyoro gini. Ini rada berat. Jika orang yang ihram yakin setiap di barbershop ya barber itu kok mesti dikai minyak. Apa itu? Spray apa? Apa? Hand spray itu, maka dia tidak boleh. Dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke barbershop tadi, dia adalah kena resiko diwanikan oleh orang lain, tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hikmah karena tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ihram, wong ihram kok ngalal, mau haram no, lalu saya halal ora oleh. Maka seperti ini kita butuh takbir. Adalah kalau mau tentang kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu nggak ada keterangan itu. Memang dibolehkan, boleh orang yang sedang ihram, pasti yang tadi ihram yang purna tadi, yang hakikatnya kan belum purna tuh. Kan tinggal tahallul awal itu kan bersyarat melakukan dari 3 hal ini. 1 tawaf, rambul jimar atau apa? Ya kan itu kalau di umrah ya setelah sa'i lah, kalau haji kan
ifadah, rambil jamrah, dan halku. Ini kan terus terjadi tahallul awal. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan terjadi tahallul apa? Sani. Wong kula suwun nggih. Wong alim, kowe ora usah iri, nek wong alim ra istighfar dijaluk nang sepuro langit bumi. Asli kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh napa? Tersiksa. Akhirnya boleh kita guna berfasih. Ternyata ono takbir. Jam tangan juga gitu. Jam tangan itu sebagian ulama darahnya oleh. Iya. Libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau rida ini pokoknya rida ngarep dua izar. Buktinya mulai bisa ulama nak anggo sandal kira-kira akeh gak sing anggo sandal slop. Jawab aja. Amalun nak. Akeh gak sing anggo sandal slop. Terus berjahit apa enggak? Berjahit. Padahal sandal kira-kira mbok arani pakaian ta ora? Wong mau dipakai anem kok apik mlebu sandal. Kira-kira mboten. Nak pakaianmu apik kok nejam to. Mboten, dadi pinter. Kok udah pinter. Saiki misale ana wong ihram rata-rata nganggo tas cangklong enggak. Nggih, ana jahitane enggak. Sehingga akhirnya ulama membedakan, lalu yang enggak berjahit itu apa saja enggak boleh. Yang dipakai. Nah, kemudian yang dipakai tok kok pikirannya wong lebokno tas sandal jah. Ngono maksudnya paham ya? Kowe tak latih dadi wong alim ben redaksine iki. Lah saiki akeh wong ora ngaji be ulama pikirane yang enggak boleh berjahit itu yang dipakai. Akhirnya terlalu istiang lebokno. Jah. Paham ya? Berarti sih bener nih, kalau kowe dadi wong alim ditakok, yang enggak boleh dipakai orang ihram berjahit itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai lebih mahal. Iya jawab redaksi ini berde. Kain dua, naliane gak popo. Lalu liane gak popo, sono wong mbok kemul. Kemulan berjahit terus dulu. Makanya itu kan kowe itu dijaluk sepuro kali malu mungkin saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggene fikih-fikih misalnya ada orang ihram di hotel. Terus dia mau mandi. Dia kira-kira itu sambulan anduk ora. Spontane jenengan ayo jawab ya. Ora usah merasa ora usah. Enggak spontan misalnya jenengan beda teng cilik go waduk. Berjahit kan. Ya malah nek akeh masalah kan. Ya wong ora ngalim kan gak kepikiran. Alhamdulillah terus. Kulo niku korban dadi wong alim lha wis repot. Aku akhir-akhir ini cilik go waduk. Nak go waduk nak dihitung berjahit terus dianggap nganggu. Anggap wong-wong kok penak. Loro-loro itu. Meskipun aku akhirnya anut amalun tas semua wong waduh tapi ya pengira Gusti niki kompromi piye-piye umat Kanjeng Nabi umatun marhumah umat kekasih jenengan pun tiru-tiru barno iki sementing. Angger izar mbek rida geri sing dhuwur rida sing isor napa? Artinya ngeten cerita. Mungkin musim banjir ini spesial ya. Pokoknya kurang ngaji. Ini kan malam 15 berarti ya. Wong tak serake Mekah malah wis mulai Mekah bodo Selasa. Iya. Berarti pancen bener kowe aja niru nek ning Indonesia. Pancen nak bulan tanggal iku kulon tuh. Mergo tanggal iku lahire bar surupe. Surupe srengenge bulan iku kok kulon, nah tanggalan didhisik. Jadi kok pepe ning Indonesia, Mekah wis bodo ya aja ngono mikire nak tanggalan iku kok kulon. Mergo tanggalan iku Komariah iku kok kulon. Nek srengenge dhisik wetan, nak tanggalan iku dhisik. Mulane nak Papua iku Ru'yatul Hilal, Aceh luwih dhisik, aja diwale. Mulane anggere Papua Ru'ya kok muni Aceh rumpani bodo ya kliru, nak Papua roh ya Aceh luwih. Mergo tanggalan iku mana ngaji itu ya tak cerita ini spesial nopo menghormati musim haji. Wong alim di ketersiksaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampean ihram neng hotel kan spontan kan nganggo spontan lagi ratri mau ngono nak turu ke kemulan tau aja aku tak wong telung dino kemulan terus kemulan berjahit ora ayo coba
Sing jawab sing kaji wae dadi semangat. Nek sing kaji ku wedi nak rasa. Dadi ora ade nyali. Aku wis beda sing kaji ki ora ade nyali wedi. Wong kula ndek kanca wis kaji, nate musyawarah muin mbek kula. Nak tak takoki ngene. Gus aja bakas, engko nak mari aku rasa. Ya wong-wong haji ku nak ning hotel kemulan ora pas ihram. Terus kemudian bercerita. Selama ini begitu apa enggak? Enggak, selama ini begitu apa enggak? Begitu kan? Oh enggak lah, orang tahu maju. Selama ini begitu apa enggak? Begitu. Mulane kula suwun di luar fikih-fikih sing masturah, sing maktubah, kita kudu duwe keberanian sing penting itu izar tidak enggak terjahit. Bariku anut amalun nas umumnya wong. Dia umumnya wong senanjata awam, mau tenan larangan dilarang kiai ini. Kiai ini mesti dilarang kiai ini dicek sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sampai Abdul bin Mas'ud dakwah marwa'ahul muslimuna hasanan bahwa al-wahi hasan. Umpama iku salah Pak Gandum mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro mergo kiai ini dicek ya negur. Nyatanya selama ini ya enggak pernah ada yang negur. Problemnya zaman akhir akeh wong goblok. Ora ono negur mergo padha goblok lha kemari perkara bolak-balik ya wong goblok. Tapi kira tau iskal tuh selama ini. Anduk iku anduk wae kemulan yo. Makanya kan terus saiki misalnya kita bedheki. Mustafa Ikram terus kemulan larang. Kira-kira wong darani Mustafa pakaiane larang apa ora darani pakaian? Gak ya. Loh ini kan definisi pakaian ini. Ojo muni yang dipakai loh. Kau nak muni orang ikhram nggak boleh yang dipakai itu berjahit lebokno jam, tas, sabuk sandal yang dipakai. Mulai bahasa Indonesia lucu, pakaian sama dipakai beda banget. Nah iya mulai kita jadi wong alim ditakoi yang nggak boleh dipakai oleh orang ikhram yang berjahit apa saja. Apa ya? Kena yang dipakai, yang orang ikhram nggak boleh memakai atau nggak dipakai ngelebokno sandal tak. Ya. Padahal prakteknya kan nggak apa-apa. Mulai rasa jadi umat itu sudah pekan di sebuah. Ya makanya ini penting kalau terangno. Yang penting pokoknya wong ikhram itu nganggo izar sampai rida, izar sasimpakan pokoknya nganggo sing gak ber. Yani iku layu kalu diwiridadika ijasun. Yani iku reso darani pakai. Meskipun di kayak wong misalnya nganggo anduk atau pas turu kemu aja kan yo nyun sewu kan yo kemule iku dipercaya terus. Kulo niku ora es kecelok wong alim niku ya. Kulo nanti haji bareng Mbah Mun, kalian guru-guru, buatan jarak tapi diterbit haji bareng. Syukur sekali. Kulo niku sampai kemule tak ditanya oleh jahit sandal. Kulo ketemu Habib Sunalim mana itu kulo kita. Butuh kulo itu benar konsensus, orang apa? Mereka boleh takbir yo kangelan. Pokoknya boleh amalun ulama. Tapi yang mau ulama itu, yo no sing hati-hati gak personal ku. Jadi guru-gurune jam sing pegangan. Tapi ya gue mau krono ikhtiar, nanti orang pulau apa-apa. Belum kaji adul Tegal itu sabar. Marah adul Tegal gak seru, kayak itu gak pati so nangis. Kemudian kaji tugas, wah seragam nangis, malah untuk bagi. Pokoknya kaji seru itu, pokoknya adul Tegal. Terus dunia ini ikut tok, kaji. Mulai disalahkan anak putu nih perkara warisan bisa. Wah, guys, pangeran hampir sama Bruno gak mentol ya. Wah, itu korbannya wajar, wah. Kalau nanti ditompo kasusnya persis konten itu. Ada Tegal mau sito, anaknya ke atas. Soan pulau, Gus tiba-tiba kira cukup pulau tunggu kaji. Anak pulau nyala norak gue. Dari gua anaknya udah soan pulau. Ini kok apa lah kaji orang mikir rapat. Pulau ibu gue ya, dilapuri bapak ibu, dilapuri anak ibu. Gus, lah kok orang tekan? Tangan kita tak perlu tekan. Lah hukum itu kan gak perlu tegas. Kue wajib no haji ning konteks seperti ini cara fikih ya salah. Paham ya?
Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betuah ya salah. Api aja ora tegas. Barno. Wong bapak ambek anak sampean rukun dhewe nek sore. Wong tukaran yo wis kebutuhan. Ora tukaran bab iki yo bab yang lain. Jadi ya ora perlu kadang kiai memaksakan jawab lho apa dijawab. Engko yo ono masalah liya. Barno ora wis. Lha padha sowane kulo, mak kulo jawabe guyu kabeh. Budi aku sok betul tegas, nang ini kira baru tegas. Cinta tegas yo ngamuk muam yo bener. Wadra terusna. Wata amal haji te sempurna nek haji di video iklan bayar video. Waya di video ku imadah pun ame ono kalane nyembelih hewan. Awil amdati utawa ngekek beberapa mut. Ida wujida nalikane ditemukan apa sabab dua sebagai video ala dikang yuji dua kang majib nopo ladi ha ing video au yusim nuha utawa dadi sunat apa ladi ha ing video. Awalam yujad utawa raden temukan apa sabab fidyah satu dal faala balik nglakoni sapa wong al fidyah dan fidyah mergo ikhtiar karena ikhtiar. Jadi fidyah itu bagus. Cek ono sebab wajib, cek ono sebab sunnah. Atau sama sekali enggak ada sebabnya, cuma dia melakukan itu karena ikhtiar. Wa tamamul iman itu sempurnane iman bil jihad iklan jihad. Jadi jelas zaman nulis wis roh manane jihad ya diduai tegese aja ila dine haki maring agama sing. Jadi jihad ora kudu ngebom, ora kudu ekstrem. Mulane jihad itu tenanan aja ilau. Wah, itu jenenge jihad. Jelas diduai lan aja ila dinil haqi maring agama sing bener. Iku jenenge menapa? Jihad. Kama kok dene perkara kala ana ono masuk asal ayat jadi kita.